Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Maha besar Allah kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang terkasih, hidup seringkali penuh dengan tantangan, kesulitan, dan bahkan penderitaan. Namun firman Tuhan dalam ayat renungan kita pada hari ini dengan tegas memerintahkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Ini bukan sekedar saran atau pilihan, tetapi kehendak Allah bagi kita. Mengapa demikian? Karena syukur adalah wujud iman dan kepercayaan kita bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ketika kita menghadapi masalah, sangat mudah untuk fokus pada hal-hal negatif dan melupakan berkat yang telah diberikan Tuhan. Namun bersyukur tidak berarti kita menyangkal atau mengabaikan rasa sakit yang kita alami. Sebaliknya, bersyukur berarti kita memilih untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah badai kehidupan. Kita mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali Tuhan, dan Dia mampu mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Bersyukur bukanlah respon alami manusia, terutama keadaan tidak berjalan sesuai harapan kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki perspektif yang berbeda. Bersyukur bukanlah tentang situasi yang kita alami, tetapi tentang siapa Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai pribadi yang setia, penuh kasih, dan berkuasa, kita akan lebih mudah untuk bersyukur bahkan di tengah badai sekalipun. Lihatlah kehidupan Rasul Paulus. Dalam surat-suratnya, Paulus sering menuliskan tentang sukacita dan rasa syukur, meskipun dia menulis sebagian besar suratnya itu dari dalam penjara. Dalam kitab Filipi pasal 4, ayat 4, Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Bagaimana Paulus bisa bersyukur dalam situasi yang begitu sulit? Karena dia tahu bahwa sukacita sejati tidak berasal dari keadaan duniawi, tetapi dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan.
Kita juga belajar dari kehidupan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. Sebelum membagikan roti dan ikan, Yesus mengucap syukur. Bahkan sebelum perjamuan terakhir, di saat dia tahu akan menghadapi salib, Yesus tetap bersyukur. Ini menunjukkan bahwa bersyukur adalah bagian dari kehidupan yang dipimpin oleh iman, bukan oleh perasaan atau situasi. Sebagai orang Kristen, kita perlu melatih diri untuk bersyukur setiap hari. Salah satu cara melatih rasa syukur adalah dengan mengingat dan mencatat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Mulailah hari ini dengan mengucap syukur atas hal-hal sederhana, seperti udara yang kita hirup, kesehatan, keluarga, atau bahkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita membuka pintu untuk pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan. Hati yang bersyukur membawa kita mendekat kepada Tuhan dan memampukan kita untuk melihat karyanya dengan lebih jelas. Syukur juga membantu kita menjadi terang di tengah dunia yang penuh dengan keluh kesah. Melalui sikap bersyukur, kita dapat memberi kesaksian bahwa Tuhan itu baik, setia, dan penuh kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengucap syukur adalah panggilan setiap orang percaya. Bukan hanya dalam situasi yang menyenangkan, tetapi juga dalam masa-masa sulit. Dengan bersyukur, kita belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan mengalami damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Mari jadikan rasa syukur sebagai gaya hidup, bukan hanya karena apa yang Tuhan berikan, tetapi karena siapa Tuhan itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur. Kami mohon, ajarilah kami untuk tetap bersyukur dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Berikan kami iman yang teguh untuk percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala hal demi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan.
Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan hanya di dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.